Selamat siang pemirsa, Anda kembali terhubung dalam Kilas Nusantara Siang yang akan menemani waktu istirahat Anda dengan 3 berita terkini dari penjuru negeri. Berita pertama datang dari Tangerang, pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Tangerang menyambut Hari Rabies Sedunia tahun ini dengan melaksanakan vaksinasi rabies secara massal di Balai Asri Kecamatan Tangerang. Sebanyak 1.000 vaksin disediakan bagi para pemilik hewan untuk antisipasi dari penyakit rabies. Selanjutnya, Kementerian Sosial mulai menghentikan penyaluran BST COVID-19. Pemberhentian tersebut dilakukan berkaitan dengan kebijakan PPKM yang sudah mulai dilonggarkan. Dan sebagai pengganti, bantuan jaring pengamanan sosial akan disalurkan pada bulan Oktober nanti. Berikutnya, seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah sukses berbisnis pembiakan merpati kolong atau merpati untuk kompetisi. Pembiakan merpati yang dipilih pun tidaklah sembarangan, melainkan berasal dari keturunan merpati juara, sehingga harga jualnya dapat mencapai miliaran rupiah. Simak ketiga beritanya berikut ini. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Banten menggelar vaksinasi rabies secara massal di Balai Asri Kecamatan Tangerang dalam rangka memperingati Hari Rabies Dunia tahun 2021 pada Minggu 26 September. Salah satu pemilik hewan mengaku kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan sangat perlu karena untuk mengantisipasi penyakit rabies pada hewan peliharaan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Abdus Surahman, menegaskan ada 1.000 vaksin rabies yang disediakan di Hari Rabies Sedunia ini yang diberikan kepada para pecinta hewan di wilayah Tangerang Raya. Vaksinasi rabies itu sangat penting, jangan sampai hewan peliharaan kita itu nanti terkena rabies dan bisa menular kemana-mana. Jadi sangat bagus sekali. Sehingga kami juga yang mempunyai binatang ternak ini, yang berasal dari binatang peliharaan ini merasa nyaman dan aman. Vaksin yang disiapkan itu sebanyak 1.000 vaksin. Ya, hasil kerjasama kita, Dinas Ketahanan Pangan dengan PDHI Provinsi Banten. Pak, warga masyarakat Kota Tangerang aja atau warga luar juga boleh? Sebetulnya di Tangerang Raya ya, cuman fokusnya ya di Kota Tangerang gitu. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang sebelumnya sudah menggelar vaksinasi rabies selama sebulan terakhir yang digelar di klinik hewan milik Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Sosial mulai memberhentikan penyaluran bantuan sosial tunai BST COVID-19. Pemberhentian ini berkaitan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang mulai longgar, di mana masyarakat sudah dapat kembali bekerja. BST memang dirancang untuk masa darurat, sehingga program tersebut akan diberhentikan jika kondisi mulai membaik. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah masih memberikan 2 program bansos reguler, yakni bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT, dengan total anggaran 73,8 triliun rupiah. Sementara itu di Provinsi Aceh, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan jaringan pengaman sosial JPS yang rencananya akan dibagikan pada bulan Oktober mendatang. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000 per kepala keluarga, dengan jumlah mencapai 33.000 lebih penerima. Bantuan jaringan pengaman sosial nantinya akan menyasar masyarakat yang terdampak langsung COVID-19, namun belum pernah menerima bantuan sosial apapun. Kalau yang terkait dengan pandeminya, ya program jaminan jaringan pengaman sosial tadi. Kalau yang BST itu kan dari pusat. Nah, kalau di Aceh dengan program jaminan jaringan pengaman sosial itu sebesar 300.000 per penerimanya, itu KK, diterima di 23 kabupaten dengan jumlah penerimanya itu 33.323. Saat ini Dinas Sosial sedang melakukan finalisasi data untuk bantuan program jaringan pengaman sosial dengan melibatkan pemerintah daerah hingga perangkat desa. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti, bantuan dapat segera dibagikan kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan.
inilah tempat pembiakan merpati kolong, yaitu jenis merpati yang kuat terbang jauh dan kerap ikut serta dalam berbagai lomba atau kompetisi. Tempat pembiakan merpati kolong di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini milik seorang warga bernama Muhammad Junet. Di tempat ini, Junet membiakkan merpati kolong unggulan, sekaligus menjadi pelatih merpati kolong khusus keturunan para juara. Harga yang ditetapkan untuk seekor merpati kolong keturunan para juara terbilang fantastis, termurah, seharga 50 juta rupiah. Itu pun untuk anakan yang baru menetas dan harus inden atau dipesan terlebih dahulu. Sedangkan harga merpati muda yang siap berkompetisi dibanderol ratusan juta rupiah. Seekor merpati kolong yang menjadi ikon penangkaran atau di tempat pembiakan ini bernama Jaguar dibeli seorang peminat kompetisi merpati seharga 1,5 miliar rupiah. Inilah bisnis pembiakan merpati yang menggiurkan, dijalani Muhammad Junet sejak 21 tahun yang lalu. Keseriusannya menekuni usaha yang bermula dari hobi ini membawanya menjadi seorang pelatih khusus merpati terah juara yang membuatnya berjaya dalam berbagai kompetisi merpati kolong. Ia mengaku selama pandemi kejuaraan menjadi sepi. Kita anak buah kita banyak ya puluhan juta. Habisnya ya 20, 15 sampai 25 satu bulan. Mas, kalau pandemi seperti ini mempengaruhi nggak sih Mas untuk kayak lomba-lomba ataupun yang sebagainya? Kalau pengaruh sangat pengaruh banget. Soalnya lomba 2 tahun ini lomba merpati kolong itu sering berhenti. Nggak kayak yang dulu-dulu gitu. Dulu kan rame, kita main enak gitu. Nah itu sekarang ada COVID ini 2 tahun kita nggak jalan. Hitungannya lombanya jarang. Sekalipun sepi kompetisi, tetapi pembiakan merpati kolong yang kerap menjuarai kompetisi ini tetap didatangi pembeli. Raka Siwi misalnya, ia tak segan merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan merpati terah juara yang ia inginkan. Alhamdulillah hobi Mas. Sudah lama berarti? 1 tahun belakangan ini Mas. 1 tahun belakangan. Ini ceritanya terinspirasi transfer si Jaguar atau gimana kalau langsung ke sini? Terinspirasi oleh Mas Junet Mas. Gimana? Ceritanya gimana? Ya kalau lihat orangnya lomba menangan terus Mas. Oh gitu. Dapat informasi Dari teman-teman Tegal. Dari teman-teman? Iya. Ini beli yang jenis apa ini? Anak antor Mas. Oh, anak antor. Iya. Juara juga, terah juara juga? Terah juara Mas. Harga seekor merpati terah juara tentu saja ditentukan oleh biaya perawatan serta makanan yang dikonsumsi. Setiap bulan, tempat pembiakan atau breeding merpati kolong ini menghabiskan anggaran sampai 25 juta rupiah untuk perawatan dan makanan. Namun agar bisa selalu menjuarai kompetisi, merpati kolong memiliki teknis pelatihan tersendiri yang berbeda dengan jenis merpati lainnya. Dari tempat pembiakan ini, merpati terah juara dipasarkan ke sejumlah kota dan daerah di Jawa, termasuk di Riau dan Palembang, Sumatera Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selamat menikmati waktu jeda siang Anda hari ini, tapi ingat pada pukul 5 sore nanti kami akan kembali dengan berita seputar penanganan COVID-19 di tanah air yang akan kami rangkum dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Selamat siang dan sampai jumpa.